juga Lili dalam acara Smart TV. Hari ini kita mau ngapain ya, La? Hari ini kita mau belajar sesuatu. Wah, belajar sesuatu. Tentang apa? Tentang bencana alam. Bencana alam itu ada apa aja sih, Li? Bencana alam yang aku tahu ya, ada banjir. Kamu coba. Gunung meletus. Tanah longsor. Tsunami. Serem. Ada juga gempa bumi. Oh, benar sekali dan masih banyak lagi. Tapi lah, hari ini kita mau ngajak teman-teman untuk belajar tentang satu bencana alam. Satu bencana alam. Iya, coba Apa itu? tebak aku. Goyang. Goyang. Kalau goyang itu biasanya ada apa? Ada. Tuh, Aku tahu. apa? Gempa bumi. Ya, gempa bumi. Nah, nanti kita mau ngajak teman-teman buat bagaimana caranya teman-teman nyelamatin diri kalau terjadi gempa bumi. Tapi, Li, gempa bumi apa sih? Nah, gempa bumi kita bisa lihat di video berikut ini. Ketika lagi asik-asiknya menonton YouTube, kepala kamu tiba-tiba terasa pusing dan benda di sekelilingmu bergoyang. Aduh, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kenapa sih kok tiba-tiba semuanya bergoyang-goyang? Apakah bumi sedang kegelian karena digelitikin sama bulan? Ayo cari tahu penyebabnya. Bukan, ini bukan karena bumi lagi digelitikin sama bulan. Hal aneh yang terjadi pada bumi dan alam itu kita sebut sebagai fenomena alam. Dan fenomena alam itu ada banyak banget contohnya. Misalnya aja, bisa terjadi siang dan malam, itu fenomena alam. Lalu, kalau kamu kehujanan, itu juga fenomena alam. Termasuk juga ketika bumi bergoyang. Bisa kamu sebut sebagai gempa bumi, yang tentunya juga fenomena alam. Nah, karena gempa bumi adalah fenomena alam, terus, gimana caranya ya? Kok buminya sebegitu besarnya bisa bergoyang-goyang? Kenapa bisa begitu ya? Jadi, gempa bumi itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena si gunung berapi lagi mau ngeluarin isi perutnya biar lega. Lalu yang kedua, karena lapisan tanah di bawah bumi lagi bermain dan bergerak-gerak. Makanya deh, bisa terjadi goyang bareng satu kelas. Sebenarnya goyang sih asik, tapi kalau terjadi terus-menerus, berbahaya nggak ya? Meskipun kita bisa jadi saling peduli dan saling waspada bersama, tapi gempa bumi ini juga banyak bikin kita ruginya. Fasilitas umum dan rumah-rumah jadi rusak, jalan jadi kebelah-belah, banyak teman kita yang jadi kesakitan. Pokoknya bikin kita sedih deh. Apalagi di tahun 2018 kemarin, ada gempa yang bikin kota Palu dan Donggala di Pulau Sulawesi jadi hancur karenanya. Gempa ini memakan korban jiwa hingga 2.113 orang loh. Hiks, sedih. Kamu udah mengerti kan kalau gempa bumi itu ternyata berbahaya. Makanya, gempa bumi bisa kita sebut sebagai bencana alam. Gempa bumi udah bisa disebut menjadi bencana alam kalau kekuatannya mulai mencapai 5 skala Richter. Menyeramkan ya? Tapi, kalau kita mau temenan sama si gempa bumi ini, ternyata dia itu suka kasih kita tanda-tanda kok kalau dia lagi mau bermain sama kamu. Pertama, dia itu suka membuat kita sedikit pusing. Merasa bergoyang seperti kalau kamu lagi naik perahu. Dan membuat benda di sekeliling kita bergoyang-goyang. Kedua, kalau kamu memelihara anjing atau kucing, mereka pasti bertindak aneh, ketakutan, dan mungkin nyamperin kamu. Karena mereka merasa ada sesuatu yang lagi aneh terjadi. Atau, kalau kamu melihat keluar rumah, burung-burung juga berterbangan ketakutan karena mereka memiliki naluri yang kuat tentang alam. Ketiga, coba deh kamu perhatiin awan yang ada di langit. Kalau aja ada awan yang bentuknya seperti ini, lurus berdiri seperti ini, maka kamu harus waspada kalau bisa saja gempa bumi sedang menghampirimu. Oke, kamu nggak perlu panik ya kalau sudah tahu ternyata gempa bumi lagi menghampirimu. Agar kamu tetap aman dan selamat dari goyangan si gempa bumi ini,
ada beberapa hal yang harus selalu kamu pahami, ingat, dan lakukan ya. Pertama, agar kamu nggak kena benda-benda yang lagi berjatuhan, segera cari meja dan pastikan kamu berlindung di bawahnya. Atau, kalau kamu lagi di kamar, segera ambil bantal dan tutup kepalamu agar tetap aman. Kedua, kamu harus menjauhi benda-benda yang mudah pecah seperti jendela, kaca, gelas, agar kamu tidak terluka karena pecahannya. Bersama ayah ibumu, tetap berlindung di dalam rumah sampai goyangan gempa bumi berhenti. Setelah itu, keluar rumah dan cari tempat yang luas dan jauhi gedung, pohon, sampai lampu jalan. Kalau kamu nggak bisa keluar rumah dan terjebak, pakailah masker biar kamu tidak menghirup debu. Dan buat bumi yang keras agar orang lain di luar bisa datang menyelamatkanmu. Dan yang paling penting, jangan panik ya kalau bumi lagi bergoyang-goyang. Kalian juga harus mengikuti panduan petugas penyelamat ya biar kamu tetap aman dan selamat. Sebenarnya kalau bumi lagi bergoyang-goyang dan gempa bumi menghampirimu, kamu nggak perlu panik dan takut kok. Dengan mengetahui, memahami, dan berkenalan dengan gempa bumi, dan juga mengikuti hal-hal yang telah disampaikan tadi, kamu akan aman dan selamat dari goyangan bumi. Jadi, ayo bagikan video ini ke teman-temanmu yang lain, agar mereka juga bisa berkenalan sama si gempa bumi. Oh gitu. Jadi kayak gitu. Serem ya. Oh, serem banget. Aku takut jalan di gempa bumi. Tapi gak usah takut. Kan tadi aku bilang, Oh, aku iya. punya caranya buat teman-teman kalau mau nyelamatin diri dari gempa bumi. Aku mau dong diajarin cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi. Mau tahu? Mau. Nah, sekarang kita praktekin ya. Nah, teman-teman. Nah, sekarang Lala sama Lili mau kasih tahu teman-teman gimana caranya teman-teman menyelamatkan diri kalau ada gempa bumi. Gimana nih? Yang pertama, pastikan bergoyang ya, Pak. Yang pertama, yang teman-teman harus selamatkan adalah kepalanya teman-teman. Kepala. Nah, cari benda-benda di sekitar teman-teman yang bisa buat menyelamatkan kepala teman-teman. Apa itu Contohnya, ini dia. Tas bisa dipakai. Takut. Nah, itu kalau sudah, nih Lala sudah menyelamatkan kepala Lala. Tapi teman-teman bisa mungkin harus menghindari jendela ya. Kenapa harus menghindari jendela nih? Karena jendela ini kan biasanya ada kacanya. Mhm. Nah, kalau gempa bumi kacanya itu bisa pecah. Oh begitu. Iya, jadi biar nggak kena pecahan kaca, kamu harus menjauhi jendela. Oke, setelah aku melindungi kepalaku, apa yang harus aku lakukan? Nah, yang perlu kamu lakukan adalah lari ke tempat terbuka. Hah, lari. Iya, tapi kalau misalnya kamu belum bisa lari ke tempat terbuka, kamu harus cari perlindungan, Pak. Gimana? Gini. Cari benda yang bisa untuk melindungi diri di bawah meja. Ayo cari di bawah meja. Ya. Masih coba ya. Nah, kenapa sih teman-teman kok Lala di bawah meja? Nah, teman-teman, Lala ini di bawah meja untuk melindungi bahaya kejatuhan benda. Jadi, kalau teman-teman berlindung di bawah meja, pastikan mejanya kuat ya, teman-teman. Nah, nanti akan ada gempa seperti ini. Lala nggak kena kan? Ya, nanti ada jatuh di sini, tapi nggak kena. Karena apa? Karena Lala itu berlindung di bawah meja yang kuat. Nah, kalau sudah aman lah, sudah aman. Udah. Nah, nanti baru teman-teman bisa lari keluar rumah. Ya, lari keluar rumah. Pelan-pelan ya lah. Tapi tuh teman-teman tetap lindungi kepala teman-teman ya. Ayo. Nah, gitu teman-teman. Itu cara teman-teman untuk menyelamatkan diri dari gempa bumi. Sekarang
lagi ya. Sarah, Tunggu sebentar. oh iya, udah selamat belum itu? Pasti udah selamat. Sambil nunggu Lala, Lili mau beres-beres dulu nih. I'm coming. Itu Lala, ya. Wah, tadi bukunya sampai jatuh karena lupa. Iya, benar sekali. Tapi lah, Ya. kita mau ulangi lagi ya. Nah, tadi langkah-langkah yang dilakukan Lala itu udah benar ya teman-teman. Kalau ada gempa bumi, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Lindungi kepala dengan benda di sekitar ya, misalnya tas atau bisa lainnya. Nah, terus teman-teman juga harus menghindari jendela. Hindari jendela supaya tidak kena kaca, kacanya pecah. Iya, betul banget. Kalau belum bisa keluar gimana ya? Kalau belum bisa keluar, yang harus aku lakukan adalah berlindung di bawah meja yang kuat. Iya. Nah, ini sangat kuat ya teman-teman, bisa melindungi teman-teman juga dari benda-benda yang jatuh lainnya. Benar sekali. Nah, kalau dirasa udah aman, kalau nggak ada gempanya, kita masih harus hati-hati loh. Oh gitu. Masih harus melindungi kepala, lalu kita keluar ke lapangan atau keluar rumah ya. Iya. Berarti harus ke tempat yang terbuka ya? Iya, tempat terbuka. Hindari tempat-tempat seperti kayak ada genteng, ada Di bawah pohon boleh? Jangan, karena Kenapa? pohon itu juga bisa jatuh. Oh gitu, bisa tumbang. Iya. Oke deh. Berarti harus di tempat yang terbuka kayak lapangan gitu ya, Iya. halaman seperti itu. Nah, tapi itu kan kalau teman-teman di rumah. Nah, kalau teman-teman di mall gimana ya, Kak? Kalau di mall, Atau di tempat mana? Kalau teman-teman di ke hotel atau ke mall itu gimana ya? gimana ya caranya? Nah, kalau berada di gedung atau di mall atau di tempat-tempat yang di dalam ruangan bertingkat, teman-teman bisa lakukan hal yang sama. Pertama adalah lindungi kepala teman-teman. Kemudian pasti di situ akan terdengar suara sirine. Itu yang akan menandakan bahwa ada bencana alam. Sirinenya kayak apa? Sirinenya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman jangan panik, tetap lindungi kepala dan teman-teman usahakan langsung keluar gedung. Ya keluar gedung. Tunggu dulu, keluar gedung tidak perlu tergesa-gesa. Nah, teman-teman harus tetap tertib seperti ini, antri. Lindungi kepala, ya, antri. Lindungi kepalamu, lalu turun. Nah, turunnya tidak boleh menggunakan lift ya. Oh, eskalator? Eskalator juga. Jadi teman-teman gunakan tangga darurat. Oh, nggak boleh pakai lift eskalator. Iya, teman-teman hanya boleh gunakan tangga darurat. Kalau sudah, teman-teman sama seperti tadi ke tempat yang Buka. Biasanya nanti ada tanda untuk berkumpul kalau ada gempa gitu Iya, ya. akan ada tanda untuk berkumpul, namanya adalah titik kumpul. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita ngajak teman-teman yuk. Nah, supaya teman-teman ingat apa aja yang harus dilakukan jika terjadi gempa, Lala dan Lili punya lagu buat teman-teman. Ya. Yuk kita nyanyi lah. Ya. 1, 2, 3. Waspadalah gempa, lindungi kepala, sembunyi di bawah meja, hindari jendela, ke tempat terbuka, ayo kawan semua, jangan sampai teman-teman terluka. Ke tempat terbuka, ayo kawan semua, jangan sampai teman-teman terluka. Mudah sekali. Jadi teman-teman bisa nyanyiin itu sambil diingat-ingat apa aja yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Nah, tugas teman-teman nanti adalah mensimulasikan cara teman-teman untuk menyelamatkan diri kalau ada gempa di rumah. Nah, nanti boleh minta tolong mama atau papa untuk videokan teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan ketika terjadi gempa. Ya, betul banget.
nanti kita tunggu ya. Nah, kalau Video sudah, teman-teman. ya videonya dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Ya. Nanti Miss tungguin ya. Betul banget. Dan sekarang Lala sama Lili pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video